Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di videoku kali ini aku bakal bahas salah satu kisah tragis yang menimpa seorang pria bernama Ikhwan Shahab yang bekerja di Kamboja. Langsung aja kita masuk ke latar belakangnya. Latar belakang. Pernah gak sih kalian tertarik buat kerja di luar negeri? Karena di sana tuh gajinya cukup tinggi. Hal ini juga yang membuat seorang pria bernama Ikhwan Shahab umur 28 tahun asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertarik untuk menerima pekerjaan di luar negeri. Awal mulanya, Ikhwan mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menjadi admin situs judi online di Kamboja dengan gaji yang menggiurkan, yaitu sekitar 30-40 juta per bulan. Tanpa banyak pertimbangan, Ikhwan menerima tawaran tersebut dan berangkat ke Kamboja pada Februari tahun 2024. Awal kejanggalan. Sampai sini masih nggak ada hal aneh yang terjadi. Semua masih aman-aman aja. Komunikasi antara Ikhwan dan keluarga pun berjalan dengan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, kabar dari Ikhwan ini semakin jarang. Hingga puncaknya, keluarga menerima kabar bahwa Ikhwan dirawat di rumah sakit sejak 28 Maret tahun 2025. Ternyata, dalam panggilan video terakhirnya, Ikhwan menjelaskan bahwa ia disiksa oleh 15 orang rekan kerjanya yang berasal dari Cina dan Indonesia karena gagal memenuhi target dalam pekerjaan. Tak hanya menceritakan tentang kisahnya, Ikhwan juga menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya. Fakta mencerminkan. Menurut pengakuan Ikhwan, selama penyiksaan, ia disetrum selama 2 hari. Tubuhnya penuh luka-luka, matanya lebam, dan kepalanya berdarah akibat pukulan. Setelah disiksa, Ikhwan dibuang di jalan dalam keadaan tanpa mengenakan busana, dan ditemukan oleh polisi Kamboja yang kemudian membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kurun waktu ini, sebenarnya Ikhwan sempat membaik dan juga bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun, setelah beberapa hari kemudian, Ikhwan dinyatakan meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Dampak dan peringatan. Lalu bagaimana dengan jenazahnya? Apakah sempat dipulangkan ke Indonesia atau dimakamkan di Kamboja? Menurut pengakuan keluarga tak mampu membayar biaya pemulangan jenazah yang cukup besar, yaitu sekitar 200 juta. Akhirnya pihak keluarga setuju untuk mengikhlaskan Ikhwan dimakamkan di Kamboja, namun dengan permintaan agar proses pemakaman dilakukan sesuai syariat Islam. Kalian pasti penasaran siapa pelakunya, apakah pelaku tersebut sudah tertangkap, dan bagaimana kabar kasus ini sekarang? Sayangnya hingga konten ini dibuat, setelah aku cari tahu di berita dan artikel, masih belum ada tindak lanjut dari polisi mengenai kasus ini. Karena katanya tuh kurangnya bukti hukum yang kuat dan mungkin dipengaruhi juga oleh pengaruh kekuasaan atau posisi. Jadi itu dia tadi kasus tragis dari Ikhwan Shahab. Kasus ini tuh seakan mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati ke depannya dalam menerima tawaran pekerjaan supaya kasus serupa tidak terulang di masa depan. Mari kita doakan yang terbaik untuk Ikhwan, selamat jalan, semoga tenang di sisinya, dan semoga tak ada lagi nyawa yang hilang karena tipu daya pekerjaan palsu. Gimana menurut kalian kasus Ikhwan ini? Apakah ada informasi lebih lanjut? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Menurut aku kasus ini cukup sedih dan bikin pilu ya, karena niat dia tuh cuma cari kerja, tapi ternyata siapa sangka kalau bakal berakhir tragis. Oke, mungkin itu aja untuk konten kali ini. See you in the next video. Bye-bye.